A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa nakhira. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu sudah kita bahas ada orang-orang yang diberikan kitab suci, tetapi perjalanan dalam kehidupannya mereka tidak mengikuti tuntunan kitab suci. Allah telah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran, namanya Taurat, yaitu untuk umat Nabi Musa. Allah turunkan pula kitab suci namanya Zabur. Allah turunkan pula kitab suci namanya Injil, yaitu untuk Nabi Isa dan umatnya. Tetapi perjalanan mereka tidak mengikuti kitab sucinya. Mereka lebih mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Sehingga mereka mengabaikan kebenaran yang ada dalam kitab sucinya, bahkan sebagiannya telah merubah-rubah kitab sucinya yang asli dari Allah kepada Rasulnya, dirubah-rubah sesuai dengan kehendak, keinginan dan kemauan mereka. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan mengapa mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Ataukah karena mereka itu tidak mendapatkan bagian berupa kekuasaan, maka mereka kalaupun mendapatkan kekuasaan, mereka sedikit pun tidak akan membagikan kepada orang lain. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, yaqulullahu ta'ala am lahum nasibum minal mulki, apakah mereka itu mendapatkan bagian berupa kekuasaan atau kerajaan. Hadza istifhamun inkarun, ini adalah istifham inkari, ya, yaitu penetapan kemunkaran, ya, atau pernyataan tentang keingkaran mereka. Ai laisa lahum nasibun minal mulki, yaitu bahwasanya mereka, yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel, tidak mendapatkan bagian dari kekuasaan. Summa wasafahum bil bukhli, kemudian Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang bakhil. Fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira, maka mereka tidak mungkin mendapatkan bagian sedikit pun. Ayli annahum, yakni karena bahwasanya mereka, law kana lahum nasibun minal mulki wat tasarrufi lama u'tu ahadan minan nas la siyama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syai'an. Yaitu seandainya mereka mendapatkan bagian dari kekuasaan, maka mereka sedikit pun tidak akan memberikan kekuasaan itu, utamanya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yamla'un naqira, dan mereka tidak akan membagikan sedikit pun dari kekuasaannya.
li'annahum, karena bahwasanya mereka, law kana lahum nasibun fil mulki wat tasarrufi, ya, ya. Mereka kalau mendapatkan itu semua, mereka tidak akan berbagi. Wa huwa an-nuqtatul lati fin nawati, yaitu noda yang ada dalam noda-noda di hati mereka, yakni bahwa orang-orang kaum Bani Israel, mereka menunggu kedatangan nubuwah. Orang Yahudi menunggu kedatangan Nabi sesudah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Karena likulli ummatin nabiyyun, ya, tiap-tiap umat itu pasti ada nabinya. Misalnya bangsa Ad, ya, itu ada nabinya. Kemudian ya, bangsa Samud, ya, ada nabinya, ya. Wa ila samuda akhahum huda, bangsa Samud nabinya Nabi Hud. Wa ila madyana akhahum salihah, ya, bangsa Madyan, ya, nabinya Nabi Saleh, ya. Ya, bangsa Ad juga ada nabinya. Bangsa Sodom ada nabinya, ya, yaitu Nabi Allah Lut alaihissalam. Jadi tiap umat itu ada penuntunnya, yaitu para nabi, para rasul. Itu dari zaman ke zaman. Tapi pasca dirafa'kannya Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, ya, tidak disalib, ya, sebagaimana keyakinan saudara-saudara kita umat Kristiani, bahwa Nabi Isa tidak disalib tapi dirafa'kan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, membawa risalah ajaran agama Islam. Nah, dari zaman Nabi Isa itu ada masa namanya masa fatrah, masa di mana umat itu tidak ada nabinya, ya. Umat tidak ada nabinya. Nah, disitulah Allah memberikan penilaian, ya, selama orang itu berbuat baik, maka akan ada nilai kebaikan di sisi Allah. Dari agama manapun, dari keyakinan apapun, ya. Karena Allah yang menjelaskan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan menyiksa kepada umat yang umat itu tidak ada nabinya, sehingga kami mengutus seorang nabi atau seorang rasul. Barulah kemudian lahir datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini banyak orang kemudian berselisih paham tentang misalnya bapak ibunya Rasulullah, bapak ibunya Nabi, kakeknya, terus buyutnya, mereka itu agamanya apa, lalu apakah mereka nanti di surga atau di neraka, ya. Bapaknya Nabi namanya Sayyid Abdullah, ibunya namanya Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Aminah. Itu Sayyid Abdullah sama Sayyidah Aminah besok di akhirat di surga apa di neraka? Nah, ini paham orang sebelah sono, ya, itu bahwa bapak dan ibunya Nabi di neraka, berdasarkan pertanyaan sahabat kepada Nabi. Ada sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi, ya Rasulullah, di mana bapakku? Abu kafinnar, bapakmu di neraka.
Lalu nanya lagi, ya Rasulullah, aina abi wa abuka? Ya Rasulullah, di mana bapakku dan bapakmu? Kata Rasulullah, abi wa abuka finnar. Ya. Bapakku dan bapakmu besok ada di dalam neraka. Nah, berdasarkan keterangan hadis ini, orang kemudian menjustifikasi, mengadili bahwa bapak ibunya Nabi masuk ke dalam neraka. Padahal yang dimaksud bapakku oleh Rasulullah itu bukan bapak kandungnya, karena bapak kandungnya telah wafat sebelum Rasulullah lahir. Lalu siapa yang merawat? Yang merawat adalah pamannya Abu Thalib. Maka Abu Thalib itu dianggap bapak, yaitu bapak angkatnya Rasulullah. Abu Thalib sampai meninggalnya masuk Islam apa enggak? Enggak. Ya. Ya. Bahkan di saat-saat Abu Thalib sudah sakit, dia mengatakan bahwa aku percaya bahwa agama yang dibawa oleh ponakanku Muhammad agama yang benar, karena mengajarkan kebenaran. Tapi aku tidak bisa mengikutinya, sebab kalau aku mengikutinya, bagaimana nanti perasaan kawan-kawanku, saudara-saudaraku, orang-orang Mekah ya. Jadi gengsi kalau mau masuk Islam, sehingga sampai meninggalnya beliau tidak masuk Islam. Ini dalam beberapa riwayat. Sehingga doa Nabi berharap supaya pamannya masuk Islam dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang paling kau cintai. Siapa? Pamannya. Kenapa? Sebab petunjuk itu adalah milik Allah. Hanya yang dikehendaki oleh Allah yang mendapatkan petunjuk. Nah, Abu Thalib dan juga orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, wajar kalau kemudian karena tidak masuk Islam besok adanya di dalam neraka. Tapi kalau ayah Nabi wafat sebelum Nabi lahir, berarti belum ada syariat Islam. Ibunya Nabi wafat, ibunya Nabi wafat ketika Nabi berusia berapa tahun? 6 tahun. Berarti belum ada risalah agama Islam. Maka wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasula. Mereka tidak akan mendapatkan siksa karena hidup di zaman namanya zaman fatrah, zaman di mana tidak ada seorang nabi, seorang rasul. Kalau begitu di mana bapak ibunya Nabi besok di akhirat? Kita sebagai orang yang mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya ayah dan ibunya Nabi mereka berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang yang menjadi keturunan kaum Bani Israel, mereka menunggu nubuah, menunggu kedatangan Nabi yang terakhir, karena di kitab suci mereka ada penjelasan tentang Nabi yang terakhir. Tapi ketika yang diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi bukan dari keturunan mereka, mereka kemudian menolak kebenaran Allah ya. Sebab diutusnya seorang Nabi adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di sini, amlahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Apakah mereka ya mendapatkan bagian kekuasaan? Kekuasaan di sini adalah itu kekuasaan risalah ya, kekuasaan kerasulan ya. Karena mereka berharap yang menjadi nabi adalah dari keturunan kaum Bani Israel.
Maka ketika dalam kitab Taurat ada nabi yang terakhir namanya Muhammad, orang-orang Yahudi ngasih nama, beberapa orang anaknya dikasih nama Muhammad, berharap supaya nanti yang dipilih jadi nabi. Padahal Muhammad itu bahasa Arab. Maka ketika yang diangkat oleh Allah keturunan bangsa Arab, mereka menolak risalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu yahsudunan nas, ya. Mereka berbuat hasud kepada orang lain, yakni yang dimaksudkan adalah Nabi dan umatnya. Mereka hasud kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Ini paham nggak nih saya ngomong nih? Ya, paham nggak? Paham ya? Soalnya pada bengong, bingung saya. Iya. Jadi kalau belajar tafsir, kalau yang begini rada-rada serius, ya. Ya. Jadi orang Yahudi sesudah wafatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, lalu diangkat, ya, keturunan Bani Israel adalah Nabi Isa, yaitu putra dari Maryam. Karena Nabi Isa ini terlahir antik, ya. Kenapa antik? Tanpa pembuahan lewat laki-laki. Maryam tidak pernah tersentuh dengan laki-laki, bisa hamil, bisa melahirkan anak. Maka kemudian ada yang berasumsi bahwa Maryam itu dinikahi oleh Tuhannya. Ya, ya. Maryam dinikahi oleh Tuhannya. Allah menikahi Maryam, membuahi Maryam, lahirlah Nabi Isa. Berarti kalau Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan, berarti Maryam manusia melahirkan Tuhan. Ini kan di sini rancu kan? Ya. Ada manusia melahirkan Tuhan. Berarti Tuhan anak manusia. Kalau begitu ibunya menyembah siapa? Ibunya menyembah siapa? Ya, berarti ibunya menyembah anaknya. Ya, aneh nggak di sini? Ini aneh. Ya. Kira-kira Maryam menyembah Nabi Isa apa enggak? Ya, padahal dia sebagai ibunya. Ya. Kan ini kan hal yang secara logika tidak masuk akal. Pertanyaan berikutnya, kalau Nabi Isa sebagai Tuhan, ya, lalu Nabi Isa lahir belakangan. Lah yang menciptakan alam ini siapa? Kok Tuhannya lahir belakangan? Ya, padahal Tuhan itu sang pencipta alam. Kontribusi Nabi Isa sebagai Tuhan itu apa terhadap proses penciptaan alam semesta? Maka dari sini gugur, ya, kalau dianggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Nah, maka ketika Nabi Isa, ya, sudah disalib kata mereka, dan yang menyalib adalah tentara Romawi, kemudian diyakini bahwa pensaliban Nabi Isa itu sebagai penebus dosa atas kesalahan umatnya, maka umatnya terima kasih enggak sama tentara Romawi? Ya, harusnya terima kasih, sebab kalau Nabi Isa tidak disalib oleh tentara Romawi, dosa umatnya ditebus enggak? Nah, itu satu contoh. Nah, ini ada hal-hal yang tentu menjadi buah pemikiran bagi kita sebagai umat muslim. Bukan maksud merendahkan
keyakinan agama lain, tetapi ini sebagai penguat akidah kita sebagai umat Islam. Karena di Islam ya, ketika nama Nabi disejajarkan dengan nama Allah, ada nggak umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad? Nggak ada. Padahal nama Nabi Muhammad disejajarkan dengan nama Allah. Dalam apa? Dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada nggak satu aja orang Islam yang menuhankan Nabi Muhammad? Nggak ada. Gitu. Nah, kenapa mereka tidak mau mengikuti risalah ajaran Nabi Muhammad? Karena yahsuduna ala ma atahumullahu min fadli. Mereka itu hasud atas karunia yang diberikan kepada Allah untuk umat manusia. Umat manusia di sini adalah umat Islam, Rasulullah dan umatnya. Mereka hasud karena Rasulullah telah diberikan risalah ajaran agama sebagaimana yang dijanjikan dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Kenapa hasud? Karena yang memimpin bukan dari bangsanya. Orang Jakarta tentu ketika pemilihan gubernur ada calonnya orang Betawi, kemudian ada orang Jawa. Kira-kira orang Betawi milihnya orang Betawi apa orang Jawa? Iya, logikanya milihnya orang Betawi. Tapi ketika yang jadi orang Jawa mengakui nggak sebagai gubernur? Mengakui. Kalau nggak mengakui ya nggak mau dipimpin gubernur orang Jawa atau orang luar Jawa misalnya. Nah harusnya kan begitu. Sebagai orang keturunan kaum Bani Israel, sudah dijanjikan dalam kitab Taurat bahwasanya wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan ada rasul sesudahku namanya Ahmad atau Muhammad. Maka begitu Nabi Muhammad menjadi rasul harusnya mengikuti ya. Harusnya tunduk dan patuh ya. Sebagaimana orang Betawi sekalipun gubernurnya luar Betawi, karena yang jadi adalah orang luar Betawi, ya harus ngikuti aturan gubernurnya. Jadi tidak bicara suku lagi. Tapi orang Yahudi nggak terima yang seperti itu, maka mereka hasud. Ya, yahsuduna ala ma atahumullahu min fadli. Yakni bidzalika hasadahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala ma razaqahu Allahu minan nubuwwatil 'azimah. Mereka hasud karena yang diangkat oleh Allah adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati nubuwwatun 'azimah ya, kenabian yang agung. Wa mana'ahum tasdiqihim iyyahu, dan menolak ya, membenarkan ya, menolak mengikuti ajaran Nabi Muhammad iyyahu padanya, hasadahum lahu, karena mereka hasud terhadap Nabi Muhammad. Kenapa hasud? Likaunihi minal Arab laisa min Bani Israel, karena keberadaan Nabi Muhammad dia keturunan bangsa Arab, bukan keturunan kaum Bani Israel. Tuh, seperti itu. Jadi mereka tidak mau mengakui karena yang diangkat menjadi rasul bukan dari keturunan Bani Israel. Padahal sesungguhnya pongkolnya satu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri dua. Istri pertamanya Sarah. Sarah melahirkan Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah cikal bakal kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi.
Istri keduanya namanya Hajar, keturunan Arab, melahirkan Nabi Ismail, dibawa oleh Bapak Adam pulang kampung, ya. Jadi Bapak Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim punya istri dua, ya. Oim ini istrinya dua, satu Betawi, satu Purwokerto. Dua-duanya hamil, ya. Selisih dah tuh, yang Betawi sama Purwokerto. Maka yang Purwokerto dipulangin, ya udah kamu pulang dah Purwokerto sana. Ini Purwokertonya Arab sana, ya. Ya, yang Purwokerto melahirkan namanya Ismail, yang Betawi melahirkan namanya Bang Ishak, ya. Betawi kan Bang, ya. Ini ibarat aja contoh begitu biar gampang. Berarti Yahudi, Nasrani, Islam sesungguhnya saudara, ya. Saudara seayah, lain ibu, ya. Maka yang lalu saya sampaikan, ya, di barat dikenal namanya Abraham sama Sarah, di Tenggara, ya, dikenal namanya Brahmana sama Saraswati, ya. Di Asia Tengah dikenal namanya Ibrahim dan Sarah, Ibrahim, Sarah dan Hajar. Mana tiga-tiganya yang masih meyakini menuhankan hanya kepada Allah? Hanya adalah ajaran agama Islam. Yang lain sudah terkontaminasi. Nah, ini pemahaman dari yang kita bahas di kitab ini. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Dan sungguh kami Allah telah memberikan kitab suci dan hikmah kepada keturunan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu sebutannya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena di zaman Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ibrahim, ada saudara sepupunya Nabi Lot, ya. Nabi Lot sesudah negerinya dihancurkan oleh Allah, yaitu negeri Sodom, tidak ada lagi berita, ya. Berita yang bersambung adalah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari negeri Babilonia beliau berpindah ke negeri Palestina, lalu mengajarkan agama tauhid, membimbing umatnya untuk hanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu persebarannya, ya, sampailah negeri Arab dan sampailah di kita negeri Indonesia, bahwa kita mengikuti millah ajaran Nabi Allah Ibrahim dari tuntunan syariat ajaran agama Islam. Maka kita hanya mengesahkan Allah, tidak menuhankan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang kaum Bani Israel, mereka karena hasud, iri hati dan dengki, mereka tidak mengikuti ajaran agama Islam, tidak mengikuti syariat Rasulullah. Bahkan mereka memprovokasi bahwa Islam itu agama yang jahat. Dibuatlah simbol dalam Islam, di tangan kanan ada Al-Quran, ya, atau di tangan kiri ada Al-Quran, di tangan kanan ada pedang. Jadi Islam itu simbol peperangan. Terus begitu. Lalu ditiupkan bahwa Islam itu teroris. Supaya apa? Anak keturunan mereka meyakini bahwa Islam itu agama jahat, akhirnya tidak masuk agama Islam. Tapi belakangan sungguh luar biasa, ya, di Inggris, di Amerika berbondong-bondong orang masuk Islam, ya. Sesudah beberapa contoh keteladanan dari umat Islam ditunjukkan kepada mereka, akhirnya mereka tahu bahwa Islam adalah ajaran yang baik dan benar, ya. Ada orang tua, nenek-nenek
mau berangkat ke gereja, lalu kemudian naik supir taksi, ya. Supir taksinya orang Islam, diantarkan dari rumah ke gereja, ditanya nanti pulang gereja jam berapa, jam sekian, nanti ibu saya jemput, tanpa dibayar. Setiap hari seperti itu. Ketika kemudian terjadi kontak komunikasi, bicara tentang agama, ternyata supir taksinya agamanya Islam. Loh, kalau begitu salah dong persepsi kami terhadap Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ada pula, ya, di gereja itu membutuhkan bantuan suplemen untuk anak-anak bayi, yaitu air susu tambahan. Maka ketika ditawarkan di gereja itu nggak ada yang mau menyumbangkan, ada orang Islam yang kaya, ya, menyumbangkan tiap hari, ya, suplemen susu untuk bayi-bayinya. Lalu ketika belakangan ketahuan bahwa dia orang Islam, mereka menyadari bahwa Islam itu ajaran damai, ajaran agama yang benar. Satu gereja masuk Islam, bahkan gerejanya dirubah jadi masjid. Ini namanya dakwah bil hal, ya, menunjukkan kebenaran Islam lewat perilaku dan perbuatan. Ada seorang pendeta, ketika dia itu sedang bertugas di luar kota, lalu kemudian naik kendaraannya itu mogok. Ketika dia mampir ke satu gereja, ditolak karena beda gereja. Kemudian dia mendengar, ya, adzan maghrib atau adzan isya, oh itu masjid, kalau begitu saya harus numpang tidur di masjid. Maka ketika ditanya, saya seorang pendeta, dikasih fasilitas tidur di masjid. Bahkan pagi harinya itu dicarikan montir untuk menservis mobilnya. Akhirnya dia bisa melaksanakan perjalanan ke gereja yang dituju. Tapi hatinya mulai bimbang. Katanya Islam teroris, tapi ternyata saudara saya yang non muslim sama seagama menolak saya, tapi orang Islam memfasilitasi saya. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia berkhutbah, dia menceritakan tentang hebatnya orang Islam. Satu gereja masuk Islam. Subhanallah. Nah, ini contoh, namanya hidayah Allah. Terus begitu. Karena itu kita umat Islam harusnya tidak sekedar dakwah bil lisan, tapi kita harus dakwah bil hal. Sikap kita, akhlak kita, perilaku kita, itu harus kita tunjukkan sebagai seorang muslim. Nah, maka faminhum amana bihi wa minhum man sadda anhu. Ketika mereka menemukan kebenaran dalam Islam, maka sebagian dari mereka masuk Islam. Tapi sebagian yang lain sadda anhu, menolak, bahkan memprovokasi, menjas, ya, membuat label bahwa Islam adalah agama teroris. Nah, maka kata Allah, wa kafa bi jahannama sa'ira. Nanti bagi Allah cukup bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam atau neraka sa'ir yang apinya terus menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berangkat dari 3 ayat ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalaupun ada umat lain, agama lain, mereka yang memojokkan kita, mendiskreditkan kita umat Islam, kita tidak perlu membalas dengan mendiskreditkan mereka, tetapi kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kita sampaikan tentang kebenaran Islam sehingga mereka meyakini bahwa Islam ajaran agama yang benar, dan perlahan-lahan akan kembali masuk dalam ajaran Islam, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.